Terus, tapi kalian sendiri masing-masing pernah punya pasangan bule atau punya mantan bule Jerman di sini? Enggak pernah. Kamu juga nggak pernah? Enggak, ya deket Dekat doang, deket. Ih, siapa yang pengen? Di Jerman. Di Hamburg. Kenapa nggak di Indonesia, kan dua-duanya sama-sama orang Indonesia? Betul, gitu kan? Iya. Jualan suka tinggi. Ya kan? Ikut terundang. Ya maaf, sekedap. Gimana? Kalau tukang pacar. Halo, selamat datang di Ruang Tamu Nona. Yeay. Halo Mbak Winnie. Halo. Kayaknya aku nggak usah panggil Mbak deh. Nggak usah, Ya, nama Winnie aja ya. Oke. Aku sendiri. Aku udah sendiri. Rumah siapa ya? Oke. Winnie. Oh, Jeng Winnie. Janganlah. Ini kamu selalu ingin memudahkan diri nih. Gimana? Nek Winnie. Aumi. Enggak lah ya. Winnie asalnya dari mana? Asal mana nih? Asal di Jermannya. Asal di Indonesia dulu dong. Dari Bogor. Paspor masih Indonesia kan? Alhamdulillah. Masih Indonesia. Jadi asalnya dari Bogor. Tapi Aku lahir dan udah tinggal di Bogor. lahir dan tinggal di Bogor. Tulen. Udah tulen nih. Jangan-jangan kita tetanggaan, Mbak. Dan di rumah sakit juga mungkin ya. Iya, dari kakak. Enggak, sorry. Saya lahirnya di Jakarta. Oh, oke. Jakarta. Oke. Jadi kalau dari KTP, saya mau dari mana Jakarta? Tapi nggak mampu beli rumah Jakarta, makanya di Bogor. Terus, kok tiba-tiba ada di Jerman? Tiba-tiba di Jerman di bawah suami lah ya. Oh, di bawah suami. Jadi memang aku kan sebetulnya baru nikah itu di 2025. 2025 baru banget ya? Iya, awal tahun. Awal nikah tahun. secara hukumnya di Jerman. Secara hukumnya di Jerman. Nggak mau tunjukin ke penonton. Oke. Biar suamiku lihat. Suaminya lihat. Walaupun nggak bisa bahasa Indonesia ya. Apa ini? Oh, jadi suaminya ini orang Jerman. Suaminya pure orang Jerman. Pure orang Jerman. Betul. Oke, kasih unjuk nanti saya zoom bagian ininya. Oke. Iya, wis. Kenapa nggak diajak sekarang? Aduh, nanti capek, yang ada apa Mbak Dis yang emosi. Janganlah, jangan. Cukup. Oke. Di Jermannya di mana? Di Rostock. Di Rostock. Berarti kemarin pakai visa apa? Kalau kemarin itu aku nggak tahu ya, karena waktu zamanku itu masih ada visa nikah di Jerman. Visa menikah di Jerman. Gitu. Kalau aku kan visa kumpul keluarga. Jadi segala dokumen yang sudah dilegalisir, diterjemahkan. Jadi aku ceritanya sudah menikah, secara dokumen juga sudah ada. Jadi tinggal semuanya diproses baru ke sini. Kalau ini kan visa mau menikah di Jerman. Kayaknya butuh satu episode lagi deh buat visa menikah di Jerman. Oke? Oke, Mantap. Oke? Nanti suaminya datang ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau bahasa Jerman suami saya aja yang ngomong, saya juga gitu kan. Saya capek. Oh gitu. Akhirnya, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa. Tapi prosesnya gampang apa susah sih? Kalau bisa dibilang susah banget ya. Susah banget ya. Kalau nggak bisa dibilang, nggak bakal bilang sih. Kalau nggak mau dibilang, ya nggak mau dibilang kan. Tapi susah banget kan. Itu susah banget ya. Betul, karena kan ngurus sendiri ya, nggak pakai agen atau apapun. Jadi memang dari awal sampai akhir tuh aku ngurus sendiri. Yang mau nangis nggak bisa nangis gitu kan, air matanya udah kering, udah kan? habis ya kan, nggak bisa nangis lagi gitu kan. Dan ada drama-drama, biasalah drama sebelum nikah kan selalu ada ya. Dari drama personal sampai drama dokumen ya. Iya betul. Udahlah, kita nggak usah. Asik. Iya kan? Pernah keluar loh dari kata-kata aku gitu loh. Pernah sampai kayak udahlah nggak mau ngurusin lagi, terserah kita mau nikah apa enggak. Iya. Iya itu Drama. Ini kalau udah mau nikah, apakah semuanya punya pertanyaan seperti itu? Apalagi yang pasangannya bule ya atau beda keluarga negaraan, itu kadang-kadang juga suka, nih gue tuh rasanya pengen ngomong ini, tapi gitu ya. Iya itu kadang ada sih dia kayak gimana ya, kadang kan kita aja sesama orang Indonesia kalau mau ngomong pakai bahasa Indonesia tuh juga kadang belibet ya. Betul. Kayak aduh
nggak bisa deh gitu. Apalagi ini yang udah beda culture, beda bahasa gitu kan. Kadang aku tuh kayak kalau mau marah kayak udah kayak nggak ngerti mau ngomong apa gitu kan. Karena keluar itu bahasa tubuh. Bahasa WA lagi nih. Iya, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia tuh udah nggak ada tuh. Yang keluar bahasa tubuh aja tuh. Karena udah nggak tahu, karena kan udah saking pusingnya ya. Gitu. Kayak, aduh mesti ngomong apa sih ini kan? Dengan dokumen-dokumen terus apa segala macam gitu kan, drama-drama lainnya kayak ya udahlah gitu. Tapi ya balik lagi itu kan di bawah santai ya. Kalau sekarang kayak berpikir kayak ya namanya juga coba mau nikah kayak gitu. Oke. Nah terus kemarin nikahnya berarti nikah agama di Indonesia, terus nikah catatan sipilnya berarti di Jerman ikutnya. Betul. Begitu. Karena papaku itu pengen menikahkan aku secara langsung. Oke. Jadi aku bilang ke suamiku, papa pengen nikahin secara langsung, nikahin anaknya secara langsung. Gitu kan. Jadi ya suamiku yang datang ke Indonesia, nikah secara agama di Indonesia, dan kalau untuk, karena kan aku tahu nih, karena kedepannya aku akan tinggal di sini kan, jadi aku bilang ke suamiku kalau untuk nikah hukumnya kita nikah di Jerman aja. Gitu. Jadi nikah agamanya di Indonesia, nikah hukumnya di Jerman. Kayak gitu. Oke. Pernah nggak sih perdebatan antara kayak enggak aku maunya nikahnya di Indonesia titik, atau yang satu lagi enggak aku maunya nikahnya di sini soalnya keluargaku di sini titik? Sebetulnya kalau balik lagi ya, kalau untuk di Indonesia itu karena nikah agama kan, sebetulnya lebih fleksibel ya, sama suamiku juga fleksibel kan. Jadi kayak kita mau nikah di mana nih gitu kan. Akhirnya kami berdua berdiskusi, ya udah kita bagi dua aja lah, maksudnya kayak nikah agama di Indonesia dan nikah Standesamt di Jerman gitu. Tapi balik lagi, kami juga nantinya akan ada party lagi nih di Indonesia. Jadi kayak ya udah kita semua keluarga Indonesia, keluarga Jerman, kita partinya di Indonesia gitu, di Bali. Oh, jadi aku simpulin pas nikah agama tuh kamu nggak bikin party, nggak bikin. Aku bikin party. Kamu bikin party. Jadi anak party. Jilid 3 nih. Jadi, jilid pertamanya itu yang pas nikah agama itu di Indonesia. Seneng party. Terus yang kedua di Jerman. Ya karena naturally kan kamu udah tinggal besar kerja di Indonesia. Ya kan, kalau Adisti tadi sama Harry kan istilahnya kalau kata suami saya setengah hidupku tuh udah di sini. Walaupun seorang Indonesia, ya kan? Teman-teman yang aku di Indonesia tuh aku jarang ketemu, pulang aja jarang. Kata suami gue bilang begitu. Terus aku juga sebagian sama orang Indonesia, aku nikah di Jerman, sopan undanganku, yolah kayak gitu kan. Lah gue mau party gini sama siapa, ya kan? Gue mau nyanyi lagu Indo sama siapa, ya kan? Ya. Tapi kalau Mbak Winnie otomatis ya punya party di Indonesia, terus sama teman-teman suami yang pas habis dari Standesamt itu ya. Betul. Terus ngadain lagi. Betul. Kalau sebetulnya kalau yang dari Standesamt itu kami lebih kayak simple aja sih. Simple aja. Teman-teman deket, keluarga. Ya itu juga ada pro dan kontranya awalnya ya. Karena waktu Standesamt dari pihak suamiku bilang kita Standesamt hanya papa, mama, berdua, jadi just berempat gitu kan. Aku bilang nggak bisa lah gitu, mulai nih jiwanya ya kan, jiwa drama queen-nya nggak bisa lah. Gue di Jerman tuh sendiri, gue harus punya keluarga. Nah kan gue punya sahabat nih di Jerman ya kan, nih dua Adisti ini. Jadi mau nggak mau harus undang, maksudnya teman-temanku yang di mana kan nanti akan jadi keluargaku di Jerman gitu. Jadi kayak ya udah kalau gitu aku juga ngundang teman-temanku juga. Ya udah akhirnya pesta lagi pesta lagi di Jerman. Terus jilid 3 nanti bulan Juli. Oh nanti ini bulan Juli. Betul. Oke, ini juga pulang bulan Juli. Nggak bisa dong. Bisa. Cukup, saya bilang cukup yang saya hadir. Yang di Jerman. Jadi ini bulan Juli, jilid 3-nya di Bali. Di Bali. Semoga lancar ya. Siap. Oke. Nah, mereka semua yang di sini itu kayaknya kurang satu lagi ya kalau nggak salah. Iya, ada satu personel kita namanya Helena. Dia hari ini sayangnya lagi sakit dari kemarin sih. Kita terakhir kemarin ada meeting sama klien, terus malam-malam dia udah bilang, oke, gue udah nggak enak badan nih. Jadi ya udah hari ini, oke, lu istirahat aja dan kita bertiga doang. Nanti fotonya bisa ditempel di sini. Wedding planner dan organizernya adalah
ever after. Ever after. Boleh nggak kalian ceritain? Boleh kalian jawab salah satu atau bertiga juga boleh. Kenapa sih kepikiran bikin ever after ini? Sebenarnya awalnya dari aku sama Winnie sih. Sebenarnya nggak ada kepikiran mau bikin wedding organizer awalnya, karena dia cuma bilang dia kan di sini kan karena ikut suami ya, jadi masih lebih lagi struggling untuk cari ini gue mau kemana nih arah karir. Dan Betul sekali. itu susah banget kan pastinya untuk kalian gitu. Terus ya karena kita sering kontak, terus dia bilang kayak Beb bikin usaha yuk atau apa gitu. Terus aku mikir kayak ya aku kan bukan tipe yang mau karir kemana di suatu perusahaan tuh enggak. Jadi aku lebih suka aku suka kerja, tapi juga aku suka ya udah gitu, enggak yang pengen jadi head of apa gitu. Nah, akhirnya aku bilang kayak ke dia, oh ya udah bikin bisnis apa. Itu tuh bisnisnya benar-benar kita dari awalnya karena kita suka masak dan makan ya. Kita bikin PO atau apa kali ya atau apa segala macam. Terus kayak yang aku mikir kayak yang iya ada aja gitu kayak idenya kayak iya bikin masakan kali ya atau segala macem. Terus habis itu aku mikir kayak aduh gue udah kalau masak mut-mutan, maksudnya aku senang banget masak, tapi masakin teman-teman yang datang ke rumah gitu loh. Tapi kalau udah yang harus PO yang udah istilahnya aku tuh ngerasa kayak tertekan jadinya kan. Iya, ini harus bikin untuk orang gitu. Nah Iya, apalagi kalau lu udah dibayar ya kan, PO-nya setiap hari Sabtu ya ketemunya di open hall. Iya, capek banget gitu kan. Terus kayaknya nggak bisa gitu kalau masak kayak nggak mood gitu. Nah terus abis itu dia pernah bikin nastar, terus nastarnya dia enak. Terus abis itu aku bilang apa kita bikin bisnis nastar ya. Terus aku kayak yang tapi ngebulet-buletinnya PR banget ya, capek banget ya. Pas ngomongin bisnisnya emang kenceng, plannernya bagus, namanya bagus gitu kan. Kok ngebuletinnya butuh waktu. Iya, capek. Terus akhirnya yaudah tuh. Jadi kita cuma selalu ngomongin kayak kita ngapain bareng ya. Namanya kita udah sahabatan dari 2010 ya. Jadi dia tuh udah tahu aku kayak gimana, aku juga udah tahu dia. Jadi kita tuh yakin kalau kita tuh membuat sesuatu bareng tuh pasti jalan gitu loh. Nah terus abis itu cuma ya itu cewek ya kayak selalu cuma ide ini ide itu mah banyak gitu. Sampai pada akhirnya ada keinginan untuk bikin wedding organizer ini awalnya tuh ya bermula dari pernikahan aku sama Harry itu. Jadi balik lagi ya tadi kalau misalkan kamu kan ada tanya apa yang paling ribet apa. Sebenarnya semuanya tuh ribet. Dan aku tuh sebenarnya waktu itu udah di titik yang karena aku ngurus semuanya sendiri dan walaupun aku punya waktu ya untuk melakukan itu booking dan segala macam planning tuh bisa. Tapi justru small details itu yang bikin aku jadi burnout. Sampai aku terlalu sibuk ngurusin mau bikin dekor dan yang lain-lain. Aku udah sibuk mikirin harus beli apa segala macam. Aku nggak bisa mikirin lagi aku mau wedding kayak apa. Jadi aku di titik itu aku cuma kayak bilang, aku pas lagi cerita sama dia, aku burn out nih kayaknya, aku stres nih ngurusin ini. Udahlah, ntar tuh abis selesai gereja makan aja, terus nanti guest biarlah mereka kayak mingle aja satu sama lain. Tiba-tiba dia bilang kayak gitu, nggak bisa dong Beb. Ini pernikahan, ini satu kali seumur hidup lo. Masa nanti isinya kayak gitu dan nggak bisa, lo harus punya acara. Terus gue yang kayak, ya tapi gue udah gak punya kapasitas lah mikirin itu mau acara apa. Lu gak mau ada speech lo, aduh gue gak sempet buat mikirinnya. Akhirnya dia bilang, gue yang WO-in lo. Terus habis itu disitulah aku bilang kayak, oke, kalau lu mau ambil dari acara dan yang lainnya, gue serahin semua ke lo. Gue nggak mau ambil pusing di situ karena gue udah pusing nih mikirin gue harus udah mana kan keluarga datang ya. Aku sama Harry kita udah overwhelmed. Kita tuh udah overwhelmed dari kita harus ngurus dokumen dan segala macam. Terus habis itu keluarga juga kan keluarga nggak bisa ya ngurus semuanya sendiri. Maksudnya kayak tiket segala macam, visa itu kan kita mesti accompany mereka ya kayak oke, mama mesti kesini ke situ segala macam. Jadi mereka cuma ikut. Itu aja kita udah stres mikirinnya. Itu sampai kita tuh berantem ngomongin itu gitu loh, kayak yang kita habis ini ntar keluarga datang harus diajak liburan juga dong after wedding. Kita harus mikirin itu. Aku sampai marah-marah ke dia kayak gue mau aja disuruh mikirin kayak gini aja, mikirin kayak keluarga mau kemana kayak gini. Nah makanya begitu dia tanya kayak lu mau acara lo kayak apa, lu nggak usah tanya gue acara gue udah stres ini, gue nggak usah ada acara, bisa nggak sih ini semua dibatalin, kita udah makan aja, gue capek gitu kan. Ternyata tuh aku
baru sadar kayak ngerencanain yang awalnya aku pikir ini fun, aku emang suka bikin proyek kayak gitu. Tapi ternyata ketika itu untuk diri lo sendiri yang dimana semuanya lo harus di hari H pun Betul. lo harus mikirin organizingnya kayak gimana, itu bikin lo stres gitu. Betul. Akhirnya pas dia tawarin itu gue cuma bilang oke, lo handle semua, lo bikin terserah lah mau ada acara apa, lu yang bikin. Aku bilang gitu. Kalau ada teman-teman gue yang mau participate di dalam wedding gue, mau perform atau apa, hubungin ke lo. Awal-awal dia masih nanya-nanya nih, Beb lu mau ini nggak, lu mau ini nggak? Terus gue bilang, aduh lo pikirin aja deh. Kan gue emosi. Jiwa awalnya masih ada ya, jiwa Betul. kreatifnya masih ada ya. Iya. Gue tuh harus lebih ke approval dulu nih. Iya, betul. Jadi ini mau gimana. Cuman kalau dia kan tipikal kayak udahlah Beb, lu aja, udah gue serahin ke lu semuanya gitu. Cuman kan balik lagi ya, kalau misalkan gue udah ngebuat event rundown-nya, gue tanya nih. Nanya. Nggak bisa dong, ini kan nikahan kalian. Gue udah senggol bacok banget. Gue yang kayak dia nanya, lu mau ada speech nggak? Gue bilang terserah, mau ada speech dari siapa aja. Terus lu mau ada ini nggak, games? Gue bilang aduh terserah lah, games lo siapin butuhnya apa segala macam. Gue mau bilang ke dia, gue nggak bisa kalau lu mau ada game segala macam, lu yang harus beli materialnya, gue cuma ganti uang kayak gitu. Karena gue udah bener-bener saat itu gue udah stres banget. Akhirnya ya udahlah di situ berjalan. Dan udah dia organizing sampai hari H. Hari H akhirnya terlaksana semua. Dan gue bersyukur sih ketika hari H itu semua terjadi tidak seperti keinginan gue. Karena ternyata benar kata dia, ini hari spesial lo harus bisa enjoy. Dan lo harus bisa nanti suatu saat ketika lo lihat lagi tuh hal yang bikin lo tuh kayak ketawa gitu loh. Lucu ya wedding gue gitu. Dan gue sangat bersyukur gue punya dia. Karena dia di hari H nah jadi jalinan tali kasih ya. Iya, tapi karena dia benar-benar yang organizing semuanya di hari H itu gue udah nggak megang apapun. Gue sama Harry benar-benar cuma enjoy the day dan dia yang atur semuanya. Nah dari situlah awalnya di situ ketika udah semuanya selesai, gue sama dia ngobrol-ngobrol seru ya Beb ternyata. Terus dia juga bilang, iya gue seneng banget deh gue bisa balik event lagi. Gitu. Terus habis itu dari situ mulai lagi nih idenya apa kita bikin event organizer gitu kan. Nah terus habis itu kayak yang ya gitulah idenya banyak banget. Kayak kemarin dari sini kita udah bisa belajar. Terus kayak kita juga kembali lagi ya ke tujuan awal kita berempat itu adalah karena kita pengen bantu orang kan. Karena aku tahu stresnya kayak apa. Dia juga tahu sebagai orang yang dia di Indo terus dia datang ke sini itu juga nggak punya siapa-siapa gitu kan, dan harus yang arrange itu kan cuma suaminya yang ada di sini. Dan juga ada satu personel kita itu Helena, dia juga waktu pasti datang ke sini dia benar-benar nggak punya siapa-siapa, dia nggak kenal orang Indonesia manapun. Jadi ketika dia datang ke sini sampai di sini dia tuh sampai berpikir kayak dia pastinya pengen punya wedding ya. Cuma impian weddingnya kayak gimana gitu. Tapi di saat itu dia cuma berpikir gila, gue nggak bisa, ini gue udah overwhelmed dengan ngurus dokumen dan yang lain-lain. Kalau gue harus mikirin itu lagi nggak bisa. Jadi akhirnya dia cuma berdua doang sama suaminya kayak gitu. Dan di situ kita kepikiran dengan orang-orang yang ya ada di posisi kita gitu loh. Gimana semua lo bisa planning dari awal sampai akhir, tapi pasti di hari H lo akan selalu kepikiran siapa yang mau megang. Dan disitulah ever after hadir ya. I mean, gue sangat bersyukur gue punya banyak teman yang dengan sukarela mau membantu di hari H untuk jadi MC, untuk jadi organizer rundown acara, untuk yang tim sibuk lah gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa memungkiri fakta bahwa tidak semua orang punya banyak teman yang mau kayak gitu. Pasti kan juga aku juga ada kepikiran waktu itu kayak aku pengen guys aku bisa menikmati dan tidak bekerja gitu. Tapi ya gimana, mohon maaf nih teman-teman ya, ya kalian harus bekerja karena itulah persahabatan gitu. Jadi ya udah gitu kan, mau tidak mau saya jadi harus mempekerjakan mereka. Iya tetap. Nah mau makan nggak harus nih. Kalian pikir yang kalian makan itu apa? Gitu. Nah tapi ya itu nggak semua orang berpikir untuk kayak pasti banyak nih kayak kita udah ketemu klien kita juga salah satu consideration-nya adalah kayak ya gue pengen guys gue juga bisa nikmatin gitu. Tapi siapa yang nanti jalanin di hari H? Betul banget. Betul, dari situlah akhirnya ever after ini terbentuk. Tapi ya gitu balik lagi cuma ide gitu. Nah waktu itu aku idenya sama Winnie
Akhirnya aku mulai dari kayak coba deh bikin apa namanya ya gitu. Terus habis itu bikin logo. Aku ngobrol berdua sama dia gitu. Cuma ya karena kita nggak tahu caranya eksekusinya gimana, ya itu blind lah. Jadi itu benar-benar cuma stay jadi ide. Sampai akhirnya tiba-tiba Bapak Heri ini menemukan logo itu di laptop. Ini apa? Terus aku bilang, iya mau bikin wedding planner sama organizer sama Winnie. Lah bagus loh, kemarin Winnie udah gini-gini, kenapa nggak kalian jalanin? Terus aku bilang ya pusing lah, gimana nggak tahu caranya. Kayak jiwa mudinya selalu. Jiwa mudinya kalau kayak ntar pusing lah, bingung gimana, aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Nah itu tiba-tiba dia udah bikin di Instagram, aku bikin Instagramnya, bikin emailnya, jalan aja dulu, terus balik lagi overthinking. Kalau nggak ada klien gimana, malu lah udah bikin gini-gini. Terus dia bilang, kalau nggak pernah dicoba nggak akan tahu. Udah coba dulu aja. Kalau nggak ada klien pun nggak apa-apa. Yang penting niat kamu sama Winnie di awal dan niat kita. Akhirnya kan waktu itu Helena juga main ke rumah. Kita akhirnya mau nggak Mbak kita bikin gini-gini. Dan kita semua kan punya niat yang sama ya. Betul. Jadi dia selalu bilang kayak yang penting kita punya niat yang baik, dan abis itu mau atau nggak ada ya, mau ada atau nggak ada itu urusan belakangan. Yang penting jalan dulu, coba dulu, lihat nanti ke depannya gimana. Dari situlah dia istilahnya adalah saya bensinnya dibakar sama dia. Betul. Nah, akhirnya aku bilang begitu itu udah jadi, ini kan udah ada Instagram, udah ada email, nggak mungkin dong nggak terjadi apa-apa. Aku bilang ke dia, ini udah dibikin nih Beb, gimana nih kita mesti ngapain gitu. Akhirnya dari situ, oke lah, ayo kita garap gitu. Belum ada websitenya kan? Belum. Nah, On the way. Betul. Nah, jadi yang menurut aku juga kan sayang banget gitu, karena Betul. ini udah berapa lama ini di event? Udah 9 tahun. Udah 9 tahun. 9 tahun di event. Jadi benar-benar dia itu udah Profesional banget. Sebenarnya profesional banget gitu. Terus sampai sini sayang buat aku tuh, sayang kalau punya talenta nggak dikembangin lagi gitu. Sama kayak Mbak Helena gitu. Dia sebenarnya punya passion di hairdo, Di hairdo punya dan passion bunga. di dekorasi dan bunga gitu. Buat aku juga sayang kalau dia misalkan kerja bantu suaminya, hanya bantu suaminya gitu. Iya. Misalkan kayak gitu-gitu, dia bisa ngembangin apa yang mereka suka gitu, yang menjadi passionnya gitu. Jadinya saya pikir, yo jalan aja dulu, maksudnya Betul banget. biar karena kita juga buat bantu orang gitu, bukan untuk cari sebanyak Keuntungan, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Ada karena jadi misal kita cuma membuat semua itu mungkin gitu di sini. Iya, dan kebetulan kita semua emang anak suka untuk ngatur event gitu, karena kan dulu juga dia seksi acara di gereja, terus aku selalu kayak jadi behind the scene juga bantuin dia. Jadi itu untuk hal-hal yang ini mesti kayak gimana, itu tuh kita suka gitu loh. Bukan anak baru lagi ya yang mau bikin acara. Iya, gitu. Udah punya Emang pengalaman passion masing-masing betul. gitu. Apalagi mereka juga sudah punya pasangan masing-masing. Dan Mbak Helena kalau nggak salah juga sudah menikah kan, yang kata Sudah. kamu bilang. Dan aku udah lihat kemarin pas di yang kalian kirim ke aku itu portofolionya lah ya. Terus itu aku lihat kayaknya ada foto-foto kalian semua tuh, ya Iya. kan? Ada foto pas Harry Adisti nikah, foto Winnie sama suaminya, terus sama Helen juga sama suaminya. Terus aku langsung lihat kayak gini, oh ini bagus banget. Ini ada perkawinan kultur yang berbeda, ada juga perkawinan Indonesia tapi di Jerman. Jadi ini kayaknya paket lengkap banget gitu loh. Mereka sudah punya histori mereka masing-masing dan mungkin pernah mengalaminya juga. Terus kayaknya kalau kamu punya masalah apa, aku punya masalah apa, tentunya pasti kalian akan bertukar pikiran itu kan. Terus akhirnya menemukan salah satu jalan dan kalian pikir kayaknya ini bagus deh kalau kita bisa bantu yang sedang memikirkan gimana nih caranya nikah di Jerman, baik itu pasangannya sesama Indo maupun pasangannya di luar Indo kayak gitu. Kalau beda paspor nggak masalah, memang nggak apa-apa. Masih aja nih yang kemarin. Nah